Hey hey hey, balik lagi kita nonton layar tancap cep cep sekali lagi cep biar mantap. What is it? Give it to me. Di New York City, 16 hari sebelum milenium atau tahun 2000, di atap sebuah pencakar langit, seseorang sedang mempersiapkan peralatan untuk meloncat dari atap gedung itu ke lantai yang dituju dan masuk tanpa izin, tentu aja. Lalu loncatlah dia dan membongkar jendela dari luar dengan rapi. Petugas keamanan lewat, tapi dia tidak menyadari ada seseorang yang akan menerobos masuk. Peralatan maling ini cukup canggih sampai dia bisa melumpuhkan kunci keamanan dari jarak jauh. Namun tanpa dia sadari, ada orang lain yang mengamatinya dari jarak jauh tentu saja. Lalu maling itu melumpuhkan sistem keamanan sebuah lukisan karya Rembrandt di situ dengan peralatan canggih dan pergi mengambil lukisan itu lalu menjatuhkannya ke kotak pos yang menuju ke bagian bawah gedung setelah diberi alamat tujuan. Dan dia mengaktifkan lagi sistem keamanan di ruangan itu lalu pergi dengan mulus tanpa jejak. Esok harinya di Kuala Lumpur, Malaysia, pembeli dari lukisan Rembrandt curian itu yang bernama Conrad Green dihubungi oleh si pencuri dan mengatakan kalau lukisan pesanannya sedang dikirim melalui pos. Lalu Conrad bilang ke si maling kalau harga kacamata retina yang dia cari sekarang lagi naik harganya. Ya, 40 juta dolar lah katanya. Lukisan Rembrandt doang nggak cukup buat menebus kacamata retina canggih itu. Sementara itu di Waverly Insurance, New York, Pak Bos yang bernama Hector Cruz mendatangi meja seorang penyelidik asuransi bernama Virginia Baker, yang nama panggilannya Jean. Dia sedang menyelidiki pencurian lukisan Rembrandt tadi. Lukisan itu baru saja dibeli bulan lalu dan disimpan di lantai 70, kata Cruz. Dia pakai alat buat bongkar jendela, kata Jin. Pakai baut teleskopik. Tahu dari mana, kata Cruz. Lihat hubungannya mengarah ke jendela, kata Jin. Coba cek aja baut jendela itu. Pasti ada goresan bekas dibongkar pasang, lanjut Jin. Tebak siapa yang melakukan itu, kata Jin lagi. Coba lihat rekaman saat pembelian lukisan Rembrandt yang dicuri itu sebulan yang lalu di rumah lelang. Ada sosok yang kita kenal nggak? Nih, si Engkong, kata Jin, maling legendaris yang bernama Robert McDougall atau dipanggilnya Mac ya. Esok paginya, Jin datang pagi-pagi sekali. Terus Cruz bilang, mungkin kamu benar, Mac ada di sini katanya. Terus lu mau pakai apa sebagai umpan? Si Cruz nanya lagi ke si Jin. Lalu Jin menunjukkan topeng bersejarah asal Cina dan setelah 2000 tahun baru kali ini dibawa keluar Cina. Kenapa nggak Mona Lisa aja, kata Cruz. Mac suka tantangan, kata Jin. Akhirnya, Cruz merestui Jin untuk menjebak Mac dan membekali sepucuk pistol. Esoknya di London, Mac terlihat meninggalkan Hotel Savoy, lalu dibuntuti oleh Jin. Mac masuk ke sebuah gedung perusahaan teknologi bernama Kryptonic, dan Jin terus mengawasi dari luar. Sambil nyeruput limun, Jin berpikir, kenapa Mac masuk ke gedung itu ya? Gak berasa limunnya habis, dan alarm di gedung itu menyala bersamaan dengan perginya Mac dari situ. Sesampainya di tempat menginap, Jin mendapati barang-barangnya sudah lenyap. Malamnya, saat Jin terlelap dan merasakan ada kehadiran seseorang di situ. Jin lalu meraih pistolnya, tapi sudah lenyap, berpindah tangan ke tangannya Mac yang duduk di depannya. Mac bilang, peraturan pertama, gak usah bawa pistol karena lu akan tergoda untuk memakainya. Lu ngapain di sini? Kata Jin. Ya elah, lu yang ngapain di sini? Kata Mac. Dan kalau gua nggak suka jawaban lu akan terlempar keluar jendela, saut Mac. Kenapa lu ngebuntutin gua, kata Mac. Gua punya tawaran buat lu, balas Jin. Gimana gua tahu kalau lu bukan polisi? Kata si Mac. Ya nggak tahu, kata Jin. Lu mestinya percaya aja deh. Peraturan kedua, kata Mac. Jangan pernah percaya sama cewek telanjang. Lah, barang-barang gua hilang cuy, kata Jin. Ada yang nyolong. Nggak ada yang bisa gua pakai malam ini. Ini tawaran lu, kata Mac sambil menunjukkan gambar topeng bersejarah Cina itu. Iya, Jin bilang. Sayangnya nggak dijual, Neng, kata si Mac. Bukan jual, Tayo. Gua mau colong. Hah? Dari Istana Bedford?
yang penjagaannya super ketat, kata si Mac. Gua udah punya aksesnya kok, kata Jin. Jangan khawatir, don't worry. Tapi gua perlu bantuan lu. Gua nggak bisa masuk, lalu keluar lagi. Dan gue juga udah punya buyer yang mau beli itu seharga 40 juta US dollar. Hah, gue nggak percaya, kata Mac. Tapi lu mau kan, kata Jin, karena lu mau topeng legendaris itu. Ya udah deh, temuin gua besok jam 9 pagi, kata Mac. Pakai baju tapinya ya. Dan gua nggak pernah terlambat loh, kata Mac. Kalaupun gua telat, pasti karena gua udah mampus. Lalu lenyaplah Mac. Ditelan keremang-remangan kamarnya Jin. Esok harinya, lalu mereka naik helikopter dari atap gedung itu. Mungkin karena lelah, si Eneng malah molor. Lalu dibangunkan sama Mac, dan tibalah mereka di tempat tinggalnya Mac yang berupa kastil megah itu. Jin pun mesem-mesem melihat kastil itu, dan terkagum-kagum dengan isinya yang penuh dengan koleksi seni. Siapa aja yang pernah lu ajak ke sini, kata Jin. Gak ada, kata Mac. Lalu Mac mengantarkan Jin ke kamarnya. Terus Jin nanya, kamu tidur di mana, Mac? Kenapa emang, kata Mac. Emang gak ada orang yang gak pernah kamu rayu, Jin? Lalu Mac bilang, gak ada hubungan pribadi antar pencuri. Jaga profesionalitas. Kalau enggak, kita berdua bisa mati atau kita berdua bisa tertangkap. Esoknya mereka membahas cara masuk ke istana Bedford. Lewat air. Lalu Mac masuk dan mencuri topengnya. Lantas Jin dapat bagian 10%, kata Mac. Wait. Kan gue yang punya akses code ke tempat topengnya, kata Jin. Iya sih, kata Mac. Makanya kamu akan berikan kode akses itu pada gue sekarang. Enggak, kata Jin. Ya udah, gue kirim kamu balik ke London deh, kata Mac. Jin yang berniat menjebak Mac sejak awal pun mengatakan pada Mac, kalau dialah yang mencuri lukisan Rembrandt itu. Mac tentu saja tidak percaya. Jin pun menceritakan detail dari proses pencurian Rembrandt itu. Dan memanjat dinding di situ untuk menunjukkan kalau Jinlah yang memanjat gedung bertingkat saat mencuri Rembrandt itu. Terus gimana cara kamu mengeluarkan lukisan itu? Tanya Mac. Nah, itu yang keren, kata Jin. Gue kirim pakai pos dari kotak pengiriman pos di gedung itu. Pinter juga, kata Mac. Enggak lah, kata Jin. Itu sempurna. Lalu Mac menunjukkan lukisan itu pada Jin. Lukisan Rembrandt tadi ya, yang dicuri oleh Jin. Ternyata Mac lah yang dapat lukisan itu. Loh, kok bisa, kata Jin. Ya gua ambil lah dari kotak surat di gedung itu. Ternyata Mac lah yang mengawasi si pencuri atau Jin ini ya di awal film tadi. Dan Mac mengetahui rencana pencurian Rembrandt oleh Jin itu karena Mac kenal dengan semua orang yang membuat peralatan canggih yang digunakan oleh Jin. Mac pun tahu Konrad Green yang di Kuala Lumpur itu sedang mencari atau sedang menunggu lukisan itu. Sebagai pembayaran atas bantuan Konrad di Malaysia kepada Jin untuk mencuri sesuatu yang bernilai 100 juta dolar di sana. Lalu temannya Mac yang bernama Aaron Thibodeaux datang membawa perlengkapan yang diperlukan oleh Mac. Terus Mac minta Aaron untuk mencarikan gaun buat Jin, buat proyek ini katanya. Saat kembali ke kastil, Jin melihat Aaron meninggalkan tempat itu dengan van putih. Lalu Jin mengendap-endap masuk dan mau membuka sebuah lemari. Tapi tiba-tiba Mac muncul dan mengatakan kalau peralatan yang mereka perlukan sudah tiba. Mereka pun menyusun alat latihan untuk melewati sensor laser di istana Bedford. Lalu saat meliuk-liuk latihan laser, Mac mulai tergoda dengan keindahan tubuhnya Jin. Jin sengaja meliuk-liuk bagai ular sawah. Mac hanya menatap tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. Meskipun sudah kongkong, pikirannya mulai melayang kemana-mana. Dan akhirnya dengan mata tertutup, Jin berhasil mencapai topeng latihan itu. Jin pun senang dan girang. Tapi Mac bilang, kamu lupa sesuatu. Mematikan tombol keamanan di topeng itu. Ya Allah Mac, gitu aja jadi masalah. Jin pun kesal dan memaki Mac. Mac pun pergi. Lalu Mac memberi kado Natal pada Jin. Ya, gaun yang Mac minta ke Aaron tempo hari. Jin bilang, belum pernah ada yang memberikan gaun untukku. Ya, tapi itu dipotong dari jatah kamu nanti di proyek ini, kata Mac.
Bentar-bentar, kata Jin. Gua pun mau cari kado buat lu. Terus Jin keluar. Dan ternyata dia menelpon Hector. Hector Cruz itu ya si bosnya. Di telepon umum. Dan bilang kalau Mac punya Rembrandt-nya. Terus Hector bilang kalau dia akan menangkap Mac karena konspirasi dan pencurian itu. Tapi Jin bilang, "Tar dulu. Gua bisa nangkap dia sendiri. Dengan hukuman 25 tahun untuk pencurian besar." Dan tanpa sepengetahuan Jin, Mac menyadap telepon umum itu. Jeng jeng. Setibanya di istana Bedford, Aaron ternyata sudah di sana juga sambil ngemil bakpao. Mac dan Jin mulai memasang peralatan mereka tanpa terdeteksi. Ketika pesta topeng selesai dan semua tamu sudah pergi dari istana Bedford, mereka pun kembali lagi lewat air. Lalu menerobos masuk dengan melas ya, jeruji besi pengaman di bawah air. Dengan peralatan canggihnya, mereka dengan mudah masuk ke Bedford itu, ke istana Bedford, setelah meledakkan lantai dengan suara yang sangat minim dan berbarengan dengan suara lonceng jam di situ. Sampai penjaga pun tidak menyadarinya. Setelah berhasil masuk ke ruangan tempat topeng itu disimpan lewat bawah lantai, Mac memasang peralatan untuk mendeteksi laser keamanan di tempat itu. Lalu Jin mulai meliuk-liuk lagi melewati jebakan laser keamanan itu dengan dipandu oleh Mac. Waktunya hanya 3 menit saja sebelum penjaga lewat di situ untuk berpatroli. Dengan nafas yang terengah-engah, Jin berhasil menggapai topeng itu dan melumpuhkan tombol keamanannya dengan memasukkan kode akses yang dia punya. Ingat, tombol tekanan di bawah topengnya, kata Mac. Sementara itu, penjaga mulai mendekat dan Jin berhasil mengambil topeng itu tanpa menyalakan sistem keamanan. Tombol tekanan itu ditempeli permen karet oleh Jin biar nggak bunyi. Begitu penjaga masuk, topengnya dah berubah jadi topeng monyet. Alarm pun nyala. Saat akan kabur lewat air lagi, Jin menyerahkan topengnya dulu pada Mac yang sudah di perahu. Setelah itu, Mac mulai menginterogasi Jin dengan mencelup-celupkannya pada air, kayak cucian. Tapi Jin nggak ngaku kalau dia kerja untuk Hector Cruz di Waverly Insurance itu. "Lu bakalan jual topeng itu pada Conrad Green dan nangkap gue sebagai pelakunya kan?" kata Mac. Enggak Mac. Gue perlu kamu buat pekerjaan lain yang lebih besar, seru Jin sambil keselak air. Lebih dari $1 miliar. Mac nggak percaya dan nyelup-nyelupin kepala Jin lagi. Saat diangkat dari cucian, Jin menempelkan pisau di leher Mac dan bilang kalau $1 miliar itu hanya bagian lu aja loh, katanya. Lalu Jin menyerahkan pisaunya pada Mac dan bilang kalau dia nggak bisa melakukan proyek berikutnya ini tanpa dia. Proyek Kuala Lumpur. "Ayo cepetan putusin Mac, gua kedinginan nih," kata Jin. Pergilah mereka ke Kuala Lumpur. Di atas getek, Jin bilang kalau proyek berikutnya adalah bank. Lalu mereka naik taksi ke kosan tempat tinggal sementara mereka, yang punya view langsung ke Bank Clearing Internasional, tempat pusat transaksi keuangan Asia Tenggara yang berlokasi di Twin Tower Petronas. Beda dengan pusat clearing internasional di New York yang memiliki keamanan berlapis-lapis, di Kuala Lumpur ini kuncinya ada pada pemegang akses tak terbatas bernama Lee Kuan Hong, kepala Bank Clearing Internasional Kuala Lumpur itu. Lemari besinya bisa diakses dengan dua hal, akses code dan scan retina asli. Ya, retina si Lee ini ya, Lee Kuan Hong. Saat tiba di kantor, mata Lee disemprot oleh seorang berandalan. Terpaksalah Lee ke dokter mata untuk periksa. Saat itulah proses pemalsuan retina Lee dimulai. Orang-orangnya Conrad Green lah yang membantu Jin melakukan semua itu. Mac mulai mengamati Twin Tower Petronas itu dengan pura-pura jadi turis dan mempelajari detail dan konstruksi dari gedung itu, Jin. Lalu Jin menemui Conrad dan menerima kacamata retina palsu Lee serta kartu akses ke Bank Clearing Internasional Kuala Lumpur itu. Aaron mengamati dari jauh. Sebagai gantinya, Jin menyerahkan lukisan Rembrandt itu pada Conrad dan juga topeng legendaris asal Cina itu. Tapi ternyata, yang di dalam koper itu hanyalah gambar topeng. Conrad pun marah-marah dan mengusir Jin yang pergi tanpa kacamata retina dan kartu akses itu. Mac kembali ke kosan dan mencari Jin. Jin tiba-tiba memukuli Mac dan mengambil kembali topengnya. "Kenapa kamu melakukan ini, Mac? Padahal aku mempercayai kamu loh," kata Jin sambil nangis. Mac lalu memegangi Jin hingga tenang. "Aku mau menjualnya," kata Mac.
Tapi aku nggak bisa melakukan itu, karena aku sadar kamu nggak akan mundur dari proyek ini. Esoknya, Jin pun kembali pada Conrad dan mengambil peralatannya. Setelah melumpuhkan CCTV di lift dan keluar di lantai 70, mereka naik lagi ke lantai 86 dengan kartu akses dari Conrad tanpa terdeteksi oleh penjaga. Sesampainya di lantai 86, tempat komputer bank itu berada, Jin dan Mac mulai memasang detektor jebakan laser dan melewatinya bersama-sama seakan-akan mereka lagi berdansa. Kode akses pun berhasil dimasukkan. Terbukalah gerbang ruang komputer bank itu. Lalu kacamata retina digunakan dan terbukalah dalaman komputer itu dan Mac serta Jin bersiap menanamkan program kecil mereka yang akan mentransfer uang ke rekening Jin itu. Selesailah download sebesar 8 miliar US dollar itu berbarengan dengan selesainya tes integrasi sistem bank clearing internasional. Mereka pun senang bukan kepalang. Tapi ketika Jin mencabut CD berisi program itu, sistem keamanan mendeteksi penyusup dan semuanya tertutup, menjebak mereka dalam ruangan itu. Hector bersama para penjaga pun mendeteksi penyusupan di lantai 86. CD-nya masih terjebak dalam komputer itu dan kalau ditemukan oleh petugas, habislah Mac dan Jin karena pencurian mereka jadi terdeteksi oleh pihak berwajib. Semua pintu keluar hampir tertutup. Sementara Mac berusaha mengambil kembali CD-nya, Jin berusaha menahan pintu agar tidak tertutup. Lalu petugas keamanan bergegas naik ke lantai 86. Mac berhasil mengambil kembali CD program itu dan mereka berhasil keluar dari pintu yang hampir tertutup itu. Lalu turun dengan menggunakan lift. Petugas keamanan terus mengejar dan Mac memakaikan parasut kecil pada Jin lalu menyuruhnya loncat ke saluran ventilasi udara dan kabur. Parasut itu nggak cukup untuk mereka berdua. Jin nggak mau pergi tanpa Mac, tapi Mac bilang temui dia di stasiun Pudu jam 6.30 pagi. Mac nggak akan telat kecuali mati katanya. Begitu petugas berhasil meledakkan pintu ruang ventilasi itu, Jin telah lompat yang diiringi dengan ciuman Mac dan kabur. Entah apa yang terjadi sama Mac, tapi Jin berhasil lolos. Esoknya di stasiun Pudu, Jin duduk menunggu Mac. 6.30 telah lewat dan Mac tidak kunjung menampakkan batang hidungnya. Jin pun berkaca-kaca karena mengira Mac sudah mati. Namun tiba-tiba Mac muncul dengan setelan putihnya. Jin pun memeluknya. Dan tiba-tiba Aaron yang ternyata adalah seorang agen FBI datang menciduk Jin. Aaron memberikan waktu 1 menit sebagai imbalan kepada Mac yang sudah menyerahkan Jin pada FBI. Dalam waktu 1 menit itu, Mac menjelaskan pada Jin kalau 2 tahun yang lalu Aaron menangkap Mac. Dan perjanjiannya adalah Mac harus menyerahkan Jin pada FBI. FBI sudah lama mengincar Jin sebetulnya. Tapi Hector sih baru tahu, kata Mac. Kenapa kamu nggak menyerahkan gue sebelumnya, Mac? Tanya Jin. Apa yang lu tunggu? Ya, gue pengen tahu aja apakah lu sama gue bisa melakukan proyek terakhir ini, kata si Mac. Gila, Mac. Gue nggak percaya lu lakuin ini ke gue, kata Jin. Percaya aja, kata Mac. Gue udah serahkan Rembrandt, topeng, dan seluruh uang yang 7 miliar dolar itu, katanya. Hah? Maksud lu? Kata Jin. Rencana C. Lu punya uang 1 miliar dolar? Kata Mac sambil bisik-bisik. Dan diam-diam menyisipkan paspor dan visa ke sakunya Jin. Terserah lu mau kemana, kata Mac. Tapi Jin bilang lagi, gue nggak ngerti kenapa lu lakuin ini, Kong, katanya. Karena gue mencintai lu, kata Mac. Ayo ikut gue, kata Jin. Gak bisa, Jin, hidup gue emang mesti begini, kata Mac. Datanglah kereta dan pintu terbuka. Tiba-tiba Jin nodong Mac dan memaksa petugas untuk tidak bergerak. Jin lolos, tapi petugas segera ke stasiun berikutnya untuk menciduk Jin. Mac merenung di stasiun, dan tiba-tiba Jin balik lagi ke situ dan berdiri di seberang peron. Dengan cara loncat ketika kereta berjalan pelan. Lalu Jin ngajakin Mac ke proyek berikutnya, berlian. Pada saat Jin lagi menjelaskan proyek itu, ada kereta lewat. Pas kereta kelar lewatnya, Mac juga lewat. Dia menghilang. Lalu muncul di belakang Jin. Pesan moral dari film ini adalah sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya akan jatuh juga. Tapi akan lebih enak kalau jatuhnya barengan sama orang yang kita sayangi. Ada pesan moral lain? Komen ya coy.